Halo, perkenalkan nama saya Vera Amanda, dari MJ101, akan menjelaskan materi sesi 9 sampai sesi 15 dari ICT Literasi. Sesi 9 tentang cyber life dan kaitannya dengan ICT Literasi. ICT Literasi atau biasanya disebut dengan TIK merupakan kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi atau jaringan dalam mendefinisikan, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menciptakan, dan mengkomunikasikan informasi secara baik dan legal dalam rangka membangun masyarakat berpengetahuan. Peranan TIK dalam kehidupan sehari-hari terdapat dalam bidang sebagai berikut, yaitu bidang pendidikan, bidang pemerintahan, bidang keuangan dan perbankan, bidang komersial, serta bidang transportasi. Selanjutnya, sesi 10 tentang e-business, e-commerce, dan e-government. E-business. E-business atau electronic business ialah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis serta semi-otomatis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik. E-business memungkinkan suatu perusahaan untuk dapat berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal maupun eksternal secara lebih efisien serta fleksibel. E-business juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier serta mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan maupun melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Jenis-jenis e-business yaitu consumer to consumer, business to business, dan business to consumer. Selanjutnya e-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Istilah e-commerce digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Untuk jenis e-commerce sendiri pada umumnya sama dengan e-business. Selanjutnya, e-government. E-government adalah suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, suatu penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratif. Jenis-jenis e-government. Government to citizen or government to customer, government to business, government to government. Selanjutnya sesi 11 tentang pemanfaatan basis data Google Scholar dan EBAC atau e-learning. Google Scholar adalah fitur yang menyediakan layanan edukatif dan membantu pencarian jurnal ilmiah dan publikasi dari berbagai disiplin ilmu. Dalam proses kerjanya, ketika pengguna memasukkan keyword atau kata kunci di kolom pencarian, maka Google Scholar akan mendeteksi atau menyaring artikel atau tulisan ilmiah yang memiliki sumber terpercaya seperti dari situs universitas, perpustakaan, serta jurnal ilmiah. Manfaat dari Google Scholar yaitu mencari artikel dan jurnal, membuat perpustakaan pribadi, membuat profil untuk penulis dan peneliti, dan mengatur pengingat. Selanjutnya EBACO. EBACO adalah basis data terkemuka yang menyediakan hasil-hasil penelitian, jurnal elektronik, langganan majalah, e-book,
dan layanan penemuan untuk semua jenis perpustakaan. EBACO adalah e-journal database yang berpusat di Ipswich, USA, menyediakan informasi bagi para peneliti, pengajar, dan mahasiswa dalam berbagai bidang ilmu. Pemanfaatan EBACO pada umumnya tak jauh berbeda dengan pemanfaatan Google Scholar. Selanjutnya sesi 12 tentang cyber security, keamanan TIKA, keamanan cyber, dan IT forensik. Cyber security. Cyber security adalah aktivitas untuk melakukan pengamanan dan melindungi informasi atau sumber daya telematika demi mencegah terjadinya tindakan cybercrime atau cyber attack. Selanjutnya, elemen pokok cyber security, yaitu dokumen security policy, information infrastructure, perimeter defense, network monitoring system, system information and event management, network security assessment, dan yang terakhir, human resource and security awareness. Selanjutnya, keamanan TIK. Keamanan teknologi informasi adalah aktivitas perlindungan sistem komputer dari serangan orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk di dalamnya pencegahan dari kerusakan pada hardware, software, atau data elektronik, juga dari disrupsi atau misdirection dari layanan teknologi informasi. Keamanan teknologi informasi sering dikenal pula dengan istilah cyber security, information technology security, atau IT security. Selanjutnya, IT forensik. IT forensik adalah cabang dari ilmu komputer tetapi menjurus ke bagian forensik, yaitu berkaitan dengan bukti hukum yang ditemukan di komputer dari media penyimpanan digital. Komputer forensik juga dikenal sebagai digital forensik. Kata forensik itu sendiri secara umum artinya membawa ke pengadilan. Di forensik merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan fakta dan bukti pelanggaran keamanan sistem informasi serta validasinya menurut metode yang digunakan. Misalnya metode sebab akibat, di mana IT forensik bertujuan untuk mendapatkan fakta-fakta objektif dari sistem informasi. Fakta-fakta tersebut setelah diverifikasi akan menjadi bukti-bukti yang akan digunakan dalam proses hukum. Selain itu juga memerlukan keahlian di bidang IT, termasuk di antaranya hacking dan alat bantu tools baik hardware maupun software. Tujuan dari IT forensik yaitu untuk menjelaskan keadaan artefak digital terkini. Artefak digital dapat mencakup sistem komputer, media penyimpanan seperti hard disk atau CD-ROM, dokumen elektronik, atau bahkan paket-paket yang secara berurutan bergerak melalui jaringan. Bidang IT forensik juga memiliki cabang-cabang di dalamnya seperti firewall forensik, forensik jaringan, database forensik, dan forensik perangkat mobile. Cabang IT forensik yaitu data forensik, network forensik, mobile device forensik, dan fotografi forensik. Selanjutnya sesi 13 tentang digital citizenship atau cyber city, IoT, smart city, dan smart citizenship. Cyber city merupakan salah satu konsep kota modern berbasis teknologi informasi yang kini telah banyak diterapkan di sejumlah kota besar di seluruh dunia. Ini adalah konsekuensi logis
dari meningkatnya kebutuhan masyarakat yang ingin mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah dan cepat. Wacana sebagai bagian dari masyarakat dunia modern, bangsa Indonesia sudah saatnya menerapkan konsep cyber city untuk memenuhi kebutuhan warganya dalam mengakses internet secara lebih luas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu saja. Selanjutnya, Internet of Things atau IoT merupakan sebuah benda-benda perangkat keras yang diintegrasikan ke dalam jaringan informasi secara berkesinambungan, serta di mana benda-benda fisik tersebut dapat berperan aktif dalam proses bisnis. Implementasi dari Internet of Things misalnya adalah kulkas yang dapat memberitahukan kepada pemiliknya melalui via SMS atau email tentang makanan dan minuman apa saja yang sudah habis dan harus di-stok lagi. Tujuan dari IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Konsep dari IoT yaitu barang fisik yang dilengkapi modul IoT, perangkat koneksi ke internet seperti modem dan router, wireless, speedy seperti di rumah, cloud data center tempat untuk menyimpan aplikasi beserta database. Fungsi dari IoT yaitu untuk pengguna perorangan, untuk perkantoran, rumah sakit, pariwisata, industri, transportasi, konservasi hewan, pertanian dan peternakan, dan terakhir pemerintahan. Unsur-unsur yang diperlukan dalam membentuk Internet of Things yaitu sensor, konektivitas, dan perangkat yang berukuran kecil. Implementasi IoT diantaranya sebagai berikut. Implementasi IoT dalam bidang keamanan, monitoring lingkungan, bidang kesehatan, dan otomasi gedung dan perumahan. Selanjutnya, Smart City. Smart City adalah kota yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, berbagai informasi dengan publik, dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah dan kesejahteraan warga negara. Smart Citizenship. Smart Citizenship adalah elemen penting dalam implementasi Smart City. Smart Citizenship sangat mempengaruhi implementasi Smart City. Hal ini dikarenakan pola pikir dan mindset Smart Citizenship sudah beberapa langkah lebih maju. Hal utama yang menopang terciptanya Smart Citizenship pada suatu kluster ialah attitude dan wawasan. Selanjutnya sesi 14 yaitu tentang tren machine learning dan artificial intelligence. Machine learning. Machine learning adalah mesin yang dikembangkan untuk bisa belajar dengan sendirinya tanpa arahan dari penggunanya. Pembelajaran mesin dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu lainnya seperti statistika, matematika, dan data mining sehingga mesin dapat belajar dengan menganalisa data tanpa perlu diprogram ulang atau diperintah. Dalam hal ini, machine learning memiliki kemampuan untuk memperoleh data yang ada dengan perintah ia sendiri. Machine learning juga dapat mempelajari data yang ada dan data yang ia peroleh sehingga bisa melakukan tugas tertentu. Tugas yang dilakukan oleh machine learning pun sangat beragam, tergantung dari apa yang ia pelajari. Contoh dari machine learning yaitu AlphaGo. Selanjutnya, artificial intelligence adalah simulasi proses kecerdasan manusia yang dilakukan oleh mesin, terutama sistem komputer. Proses-proses ini termasuk pembelajaran, penalaran,
dan koreksi diri. Artificial intelligence dikategorikan menjadi dua macam, yaitu weak AI dan strong AI. Weak AI adalah sistem AI yang dirancang dan dilatih untuk mengeksekusi tugas tertentu. Asisten pribadi virtual seperti Apple Siri adalah contoh weak AI. Sedangkan strong AI adalah sistem AI dengan kemampuan kognitif manusia. Secara umum, ketika disajikan dengan tugas yang tidak dikenal, sistem strong AI akan dapat menemukan solusi tanpa campur tangan manusia. Yang dapat dilakukan artificial intelligence yaitu acting humanly, thinking humanly, think rationally, dan act rationally. Contoh dari AI yaitu Siri dan rekomendasi e-commerce. Selanjutnya sesi 15 tentang sosial media dan digital collaboration. Media sosial. Media sosial adalah sebuah media daring dan dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog di jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog di jaringan sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Peran dan manfaat media sosial yaitu interaksi sosial dan media penghibur. Selanjutnya, digital collaboration. Digital collaboration adalah online melalui perangkat lunak berbasis cloud. Mereka berkomunikasi dan bekerja sama secara langsung dengan menggunakan alat digital untuk memenuhi banyak kebutuhan kolaboratif. Contohnya seperti perusahaan jarak jauh yang mempraktikkan collaboration digital secara eksklusif dengan melakukan panggilan video, berbagai dokumen, dan mengelola proyek di cloud. Peran dan manfaat digital collaboration yaitu interaksi jarak jauh dan mendapatkan ide-ide baru. Sekian dari presentasi dari sesi 9 sampai sesi 15. Saya Vera Amanda, saya ucapkan terima kasih.